Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Dalam buku ini, George Knight ingin mengajak kita agar kita dapat mengerti arti sebenarnya dari kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus ini bukanlah sekedar cerita yang sering kita dengar atau bacaan yang sering kita baca. Namun biarlah kita mengambil kehidupan Yesus ini sebagai satu inspirasi dalam kehidupan kita. Inspirasi di mana dapat membawa kita, kehidupan kita, biarlah kita bercermin kepada Kristus. Sebagaimana contohnya dia hidup di dunia ini, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini mengambil teladan itu, sehingga kehidupan kita hari ke hari dapat mencerminkan akan karakter Kristus. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita bersama-sama berkumpul untuk mempelajari kebenaran Tuhan pada saat ini melalui judul Ranting-Ranting Sejati. Dan ayat inti kita pada saat ini berbunyi, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu, hai orang-orang munafik. Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang terdapat dalam Matius 15 ayat 5-8. Hanya ada dua jenis ranting, yaitu hanya dua kelompok anggota gereja, yang berbuah dan yang mandul. Mereka yang mandul dipotong daripada pohon anggur yang benar, dan yang mereka yang tak dipotong dengan sulit kehidupan bagaimana Tuhan membentuk mereka. Mereka jadi para murid yang makin berbuah. Tentu saja tak satu pun dari kita dipangkas, tetapi Tuhan menggunakan tantangan-tantangan kehidupan untuk memperhalus kita sebagai umat Kristen. Sebagaimana Paulus menyatakan dalam kitab Roma, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan pengharapan dalam kehidupan kita, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 3-5. Sangat luar biasa pelajaran kita saat ini. Kita mempelajari bagaimana kita diajarkan agar menghormati akan orang tua kita. Bagaimana kita diajarkan untuk hidup sebagaimana yang Yesus kehendaki. Kalau kita membaca lagi lanjutannya, dikatakan bahwa kita mengambil alasan untuk mengatakan bahwa saya memberikan persembahan saya, segala sesuatunya kepada Tuhan, sehingga saya tidak dapat membantu akan orang tua saya, karena seluruh uang saya berikan kepada Tuhan. Namun Yesus mengatakan bahwa itu ibadah orang yang munafik, karena mereka mengatakan bahwa mereka hanya menyampaikan atau memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan, kehendak Tuhan. Dan juga di sini dikatakan bahwa kalau kita berada di dalam satu gereja, hanya ada dua golongan yang terdapat dalam gereja itu. Walaupun kita berbeda dari segala macam suku, dari segala macam ras, tetapi kita berada dalam dua golongan, yaitu golongan yang berbuah dan golongan yang mandul, atau lalang dan gandum. Tidak ada golongan lain selain akan dua golongan ini. Karena pada saat kita menerima akan kebenaran Tuhan, apakah kita akan berbuah atau kita tidak akan berbuah? Di sini dikatakan bahwa dua golongan ini, yang satu sudah akan dipotong untuk
dibuang ke dapur api oleh karena dia tidak menghasilkan buah. Yang pelajarannya ini kita dapat ambil. Mungkin kita sudah mengetahui setiap pelajaran firman Tuhan. Mungkin sudah dari kecil kita sudah menerima akan kebenaran Tuhan. Namun seringkali kita hanya menonjolkan akan diri kita sendiri. Kita tidak mau untuk berhimpun dengan orang-orang yang di bawah kita, derajatnya lebih bawah daripada kita. Inilah pelajaran yang kita harus ambil. Atau mungkin kita tidak dipotong, tapi seringkali permasalahan, seringkali tantangan yang kita hadapi, kita tidak kuat untuk menangkungnya oleh karena kita tidak mempunyai persiapan dalam kehidupan kita. Dan golongan yang kedua yaitu golongan yang berbuah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka selalu mendapatkan harapan atau harapan timbul dalam kehidupan mereka. Mereka tahan uji, mereka menimbulkan ketekunan kembali. Mungkin mereka dalam situasi apapun, mereka mengambil pelajaran demi pelajaran dalam situasi itu. Dan bagaimana cara pandang mereka kepada Bapaknya atau kepada Yesus. Bagaimana cara pandang mereka? Itulah yang menimbulkan mereka sebuah harapan baru. Mungkin kita saat ini menghadapi setiap situasi dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah dengan sungguh-sungguh agar saat kita menghadapi situasi itu, kita mempunyai cara pandang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Mungkin kita menghadapi satu situasi yang sangat menyedihkan, tapi kita mempunyai pengharapan karena Yesus telah memberikan kita harapan itu. Mungkin kita menghadapi satu kesedihan oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi ingatlah, ada harapan di balik semuanya. Karena Yesus telah memenangkan maut dan dia bangkit. Kita harus yakin bahwa satu saat nanti orang-orang yang kita kasih, bila mana di hidupnya dia sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka dia pun akan bangkit. Dan inilah yang kita harus ambil dalam kehidupan kita. Kita malah bermegah, di mana menimbulkan ketekunan, menimbulkan akan tahan uji. Dari sini dikatakan bermegah, menimbulkan bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Jadi inilah ciri-ciri orang yang berbuah, di mana kita akan bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita akan merasa damai saat kita mendapatkan pencobaan, saat kita mendapatkan aniaya atau apapun itu situasi dalam kehidupan kita merasa damai oleh karena kita yakin bahwa Tuhan memberikan kita satu pengharapan yang luar biasa. Saat ini pelajaran demi pelajaran yang sering kita pelajari, apakah kita akan praktekkan dalam kehidupan kita saat ini? Mungkin itu adalah pergumulan saya secara pribadi. Bagaimana saya menyingkapi akan setiap situasi dalam kehidupan saya, sehingga saya menimbulkan buah-buah yang tahan uji, buah-buah yang tekun, dan juga buah pengharapan, di mana saya tidak khawatir dengan kehidupan saya. Inilah yang kita harus pelajari. Sebagai umat-umat Kristen, di mana kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beragama, marilah kita menggunakan kesempatan di mana Tuhan ingin agar kita berlatih dari hal-hal terkecil, sehingga pada hal-hal yang terbesar saatnya nanti akan tiba dalam kehidupan kita. Kita sudah melewati hal-hal yang terkecil dan kita sudah terbiasa melatih diri kita untuk tahan uji, untuk terus tekun, untuk terus merasa damai dalam setiap situasi. Tidak ada yang terjadi kepada kita yang Tuhan tidak gunakan untuk memangkas kita, membersihkan dan membentuk kita bagi tujuannya dan kemuliaannya. Dan dalam hal itu kita boleh bersyukur, dan juga walaupun prosesnya bisa saja kita tidak nyaman. Inilah proses hari demi hari.
Mungkin saat kita menghadapi situasi itu, kita merasa tidak nyaman. Saat kita dibentuk itu, merasa sakit. Karena setiap zona nyaman kita harus kikir. Setiap kesukaan kita mungkin kita harus tinggalkan. Kita dikikis, dipoles sehari ke sehari. Kita dibersihkan dari setiap kebiasaan kita. Kita dipangkas, dibersihkan dan dibentuk bagi tujuan dan juga kemuliaan Tuhan. Sangat luar biasa bila mana Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Situasi demi situasi akan membentuk karakter kita sehingga kita akan teguh pada akhirnya. Dan juga di sini bila mana kita sudah dibentuk, maka kita dapat beroleh syukur, rasa syukur setiap hari. Dalam situasi apapun itu kita bersyukur, oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati akan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Pemangkasan terjadi apabila sang tukang kebun yang peduli mempersiapkan pohon-pohon anggurnya, membersihkan lebih banyak buahnya lagi. Beberapa aspek kehidupan kita dipangkas supaya Tuhan dapat mengarahkan kekuatan kita untuk meningkatkan produktivitas kita, menghasilkan semakin banyak. Dan mungkin seringkali kita temukan kehidupan kita, mungkin kita sudah berbuah, tapi seringkali mungkin buah kita kerdil, buah kita tidak sebagus yang seharusnya. Kita mungkin membutuhkan pemupukan, mungkin kita membutuhkan pembersihan, mungkin kita membutuhkan pemangkasan, sehingga pada saat itu kita dapat berbuah sebagaimana yang semakin banyak yang Tuhan inginkan. Tapi buah apa? Jenis buah itu terdiri dua macam. Satu adalah buah murid-murid baru. Tuhan menggunakan umat Kristen untuk bersaksi tentang kasih dan memenangkan orang lain untuk mengenal akan Yesus. Satu bentuk buah yang lain adalah pengembangan karakter Kristus. Jadi saat kita dipangkas, saat kita dibersihkan, saat kita dibentuk, kita menghasilkan buah di mana kita rindu untuk menyampaikan kabar atau melanjutkan akan kasih Kristus kepada orang lain. Dan buah yang lain yaitu karakter kita dibentuk sehingga karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sehingga kalau kita dibentuk, kita dibersihkan, kita dipangkas, kita diberikan pupuk, diberikan air, pada saat itu kita akan menghasilkan buah-buah karakter sebagaimana yang Yesus miliki. Kita mempunyai kasih, kita mempunyai sukacita, kita mempunyai damai, kita mempunyai kesabaran, kita mempunyai kemurahan, kita mempunyai kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri akan menjadi bagian kita kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Mungkin saat ini saya merasa bahwa saya adalah orang yang pemarah. Datanglah kepada Tuhan untuk Dia melembutkan hati kita menjadi orang yang membawa damai. Atau kita merasa bahwa saya adalah orang yang tidak bisa lemah lembut. Datanglah kepada Tuhan agar Dia melatih kita kata demi kata tentang kelemah lembutan itu. Atau kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak sabar, tidak bermurah hati, marilah kepada Tuhan. Karena Tuhan dengan tangan yang terbuka akan mengajari kita kata demi kata, mengajari kita langkah demi langkah, sehingga kita dapat menjadi kehidupan yang sempurna. Kedua jenis buah ini saling menjalin di dalam kehidupan seseorang. Bagaimanapun adalah keindahan karakter seorang Kristen yang mengarahkan orang lain kepada Yesus. Dan kedua jenis buah itu adalah hasil kerja Roh Kudus. Kita tidak dapat berbuat apa-apun apabila kita terpisah dari Yesus dan juga Roh Kudus. Tetapi jika kita bersama mereka, kita secara alami akan menghasilkan buah-buah yang manis pada pokok anggur itu. Tolonglah saya hari ini Bapak, supaya saya tetap tersambung dengan Yesus agar saya boleh menjadi lebih baik dan menghasilkan buah yang lebih baik. Jadi inilah biarlah menjadi doa kita.
Kalau kita terputus dari jangkauan Roh Kudus atau jangkauan Yesus, maka kita tidak akan menghasilkan, mungkin kita menghasilkan buah, tapi buah yang sebaliknya, yaitu menimbulkan pertentangan dari kehendak Tuhan. Tapi bila mana kita selalu menjalin tali kasih itu, kita selalu diikat dengan tali kasih itu, maka kita akan dibentuk. Mungkin saat ini kita tidak sempurna yang Yesus inginkan, atau kita belum mencapai standar yang Yesus inginkan, tapi kita akan dibentuk dari hari ke hari. Kita akan dikeluarkan dari zona nyaman kita akan dikeluarkan dari amarah kita akan dikeluarkan dari kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru. Maukah kita hari ini mengambil komitmen kita agar kita dapat memandang kepada Yesus? Saat ini mungkin kita tidak hidup sesuai dengan kehidupan Yesus. Marilah kita minta kepada Tuhan agar kehidupan kita dapat dibersihkan, kita disirami dengan Roh Kudus, kita diperbarui dengan hati yang baru, sehingga kita dapat dituntun kepada kehidupan yang Dia kehendaki. Biarlah ranting-ranting yang sejati menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa biarlah ibadah kita yang sejati melalui kehidupan kita dapat memantulkan akan karakter Yesus. Melalui kehidupan kita, tanpa kita bicara pun, orang lain dapat mengenal Yesus dari kehidupan kita. Karena saat kita berlaku, saat kita menuturan kata kita, saat tingkah laku kita akan memantulkan akan karakter Yesus, sehingga orang lain pun dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Maukah kita hari ini mengambil komitmen kita untuk diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, dan ingat, kita tidak sanggup sendirian untuk mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang terus bergantung kepada Bapaknya. Iman yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Iman yang selalu mengharapkan pertolongan dari Bapaknya. Biarlah itu menjadi bagian kita. Kita harus minta tuntunan Tuhan, sehingga bukan kekuatan kita yang kita gunakan, tapi kekuatan dari Roh Kudus dan kekuatan daripada Yesus sendiri akan menjadi bagian kita dan dapat menyempurnakan kita menjadi tabiat seperti Kristus. Biarlah kita dapat merenungkan ini, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.